Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika. Jadi kalau di dua video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membentuk tabel frekuensi, kemudian di video kedua kita sudah belajar menentukan nilai mean, modus, dan median. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai dari ini, kuartil, desil, dan persentil, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang kuartil dulu. Kuartil itu dari kata kuartet, artinya 4. Dia ini pembagi data menjadi 4 bagian yang sama panjang. Jadi kalau misalkan kita punya suatu rentang seperti ini ya, kita akan membagi ini menjadi 4 bagian, maka kita potongnya atau membaginya itu sebanyak 3 kali. Nah, pembagian 3 kali inilah yang disebut sebagai kuartil. Jadi ada yang namanya Q1, kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3, sehingga nanti ini menjadi 4 bagian yang sama panjang seperti itu. Kuartil 1 disebut sebagai kuartil bawah, kuartil 2 itu disebut sebagai median, sedangkan kuartil 3 itu disebut sebagai kuartil atas, seperti ini. Nah, untuk menentukan kuartil, cara yang pertama kita tentukan adalah mencari posisi kelasnya dulu. Jadi kita cari dulu kelas kuartilnya. Saya misalkan sebagai kelas I gitu ya. I ini bisa berisi indeks 1, 2, atau 3 tergantung dari pertanyaannya. Jadi menentukan kelas kuartil itu caranya adalah I per 4, karena dia kuartil membagi 4 dikalikan N. N itu adalah banyak datanya atau total frekuensi. Jadi bisa misalkan dari tabel kiri ini ya. Misalkan ini. Kita tentukan dulu nilai N-nya atau totalnya, baru nanti bisa menentukan posisi dari kelas kuartilnya. Ini kalau kita hitung ada 100 ya. Nah, kemudian setelah ketemu nilai kelasnya atau kelasnya di mana, baru menentukan kuartilnya. Cara menentukan kuartil, caranya adalah ini, tepi bawah ditambah I per 4N tadi, atau posisi kelasnya, dikurangi FK atau kumulatif sebelumnya, dibagi dengan frekuensi kuartil itu sendiri, kemudian dikalikan P atau panjang kelas. Untuk arti dari simbol-simbol ini bisa dilihat pada video sebelumnya ya, yang di bagian mean, modus, dan median. Coba kita kerjakan dengan contoh. Misalkan ini, pada tabel ini, misalkan kita mau mencari nilai kuartil yang ketiga, misalkan seperti itu ya. Nah, cara pertama untuk menentukan kuartil adalah buat satu kolom lagi untuk bagian frekuensi kumulatif. Jadi buat untuk FK. Coba kita pakai warna lain. Kita pakai warna hitam. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, pertama nilainya sama seperti frekuensi. Pada kolom berikutnya atau baris berikutnya, caranya tinggal ditambahkan 6 tambah 12, jadi di sini adalah 18. Tambah lagi dengan 22, jadi 40 sampai yang paling bawah. Berarti ini adalah 70, kemudian 85, di sini 95, yang terakhir adalah 100, sama dengan total frekuensinya. Nah, kemudian karena kita mau mencari kuartil ketiga, pertama cari kelasnya dulu. Kelasnya yang mana? Cara menentukan kelasnya kita pakai cara ini tadi. Berarti kan I per 4 dikalikan N. Karena kita mencari kuartil ketiga, maka nilai I kita ganti dengan angka 3. Sehingga cara mencari kelasnya adalah 3 per 4. N-nya adalah 100. Di sini kita ketemu 75. Nah, caranya kemudian kalian cari pada FK, manakah kira-kira yang memuat angka 75. Jadi kalau misalkan pada kelas ini, dia hanya sampai angka 70 atau data ke 70. Jadi artinya gini ya, frekuensi kumulatif itu, kalau pertamanya 6, artinya dia data ke 1 sampai data ke 6. Kemudian berlanjut ini 18, artinya lanjutannya. Berarti 7 sampai 18. Di sini berarti 19 sampai 40. Yang kita cari adalah data ke 75. Karena masih sampai sini itu berada pada data ke 70, maka kita pakai kelas yang setelahnya. Karena di sini artinya adalah data ke 71 sampai ke 85. Nah, artinya di sini adalah kelas dari
kuartil ketiga yang mau kita cari. Setelah ketemu kelasnya, baru kalian bisa menentukan nilai kuartil ketiganya. Caranya ini, tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dari kelas kuartil, kita kurangi dengan 0,5. Sehingga ini menjadi 59,5 ditambah I per 4N. Sama seperti rumus ini ya. I per 4N atau posisi kelas tadi adalah 75. Dikurangkan dengan FK sebelum ini, FK atau frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelumnya kelas kuartil ketiga, nilai frekuensi kumulatifnya adalah 70. Maka ini kita kurangkan dengan 70. Dibagi dengan FI atau frekuensi kelasnya kuartil. Kelasnya kuartil frekuensinya adalah 15. Bukan yang 85 ini ya, tapi F biasanya nih, frekuensi saja. Adalah 15 dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas itu seperti ini cara menentukannya panjang kelas. Jadi di sini kan kelasnya itu dimulai dari 60 sampai 64. Artinya ada sebanyak 60, 61, 62, 63, 64. Ada 5 bilangan. Atau bisa kalian lihat ini. Selisih antar kelas ini adalah 5. Maka panjang kelasnya pasti 5. Ini dikalikan dengan 5. Nah, tinggal kita selesaikan bagian ini. Ini bisa kita sederhanakan. Sehingga ini menjadi 59,5 ditambah 5 per 3. Atau nilainya adalah 59,5 ditambah 1,67. Sehingga ini berkisar antara 61,17. Nah, jadi seperti ini cara menentukan nilai kuartilnya. Jadi kalian lihat dulu apa yang dicari, Hi1, Hi2 atau Hi3, kemudian buat satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif, cari posisi kelasnya di mana, baru kalian bisa menentukan nilai kuartilnya. Nah, ini pun sebenarnya berlaku sama untuk yang desil maupun persentil. Jadi bedanya adalah kalau kuartil itu pembagi 4, kalau desil dari kata-kata dasa itu 10, dia pembagi 10. Maka nanti desil itu ada sebanyak D1 sampai D9. Kalau tadi kan kuartil membagi 4 cuman Hi1 sampai Hi3 ya. Jadi kalau desil ada D1 sampai D9. Cara menentukannya pun hampir mirip. Jadi pertama cari kelasnya dulu. Bedanya di sini I per 10. Kalau kuartil tadi per 4 ya. Ini kita kalikan N. Sedangkan untuk rumusnya, nilai desilnya DI adalah sama. Tepi bawah ditambah, beda di bagian ini saja. I per 10 dikali N. Dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensinya desil sendiri dikalikan dengan panjang kelas. Jadi mirip dengan rumusnya kuartil tadi, bedanya kalau desil dia pakai per 10 seperti itu. Nah, misalkan kita mau menentukan nilai dari D7 itu berapa atau desil ke-7. Caranya sama, tambahkan dulu satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Di sini saya pakai tabel yang sama ya, biar memudahkan hitungannya. Jadi, frekuensi kumulatif pertama sama seperti tadi ya, 6, 18, 40, 70, 85, 95, 100. Nah, kita mau mencari desil ke-7. Pertama cari dulu kelasnya. Kelasnya berada di yang mana? Kelasnya D7, berarti dia 7 per 10 dikalikan total datanya adalah 100 ya tadi ya. Sehingga ini ketemu data ke-70. Kita cari pada tabel frekuensi kumulatif manakah yang memuat data ke-70. Ternyata ada satu kelas yang pas berhenti di angka 70. Maka ini yang kita pakai. Ini merupakan kelas dari D7. Setelah ketemu kelasnya, baru kalian bisa menentukan nilai D7-nya. Berarti yang pertama adalah tepi bawah. Tepi bawah tadi diingat-ingat adalah batas bawahnya dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Karena di sini batasannya berupa bilangan bulat semuanya, maka pengurangnya 0,5. Sehingga di sini bernilai 54,5 ditambah, berarti di sini isinya adalah 7 per 10 N ya, atau nilai dari kelasnya tadi yaitu 70. Dikurangi FK sebelumnya atau frekuensi kumulatif sebelumnya kelas desil. Berarti nilainya adalah 40. Dibagi dengan frekuensi D7 sendiri. D7 frekuensinya adalah 30. Dikalikan panjang kelasnya tadi adalah 5. Sehingga ini menjadi 54,5 ditambah 30 per 30. Kebetulan sama ya.
dikali 5, sehingga hasilnya tinggal 54,5 ditambah 5, atau dia ketemu 59,5. Caranya seperti ini. Jadi hanya berbeda di bagian penentuan kelas dan bagian pernya ya. Jadi kalau kuartil tadi per 4, kalau desil ini semuanya jadi per 10. Begitu juga untuk yang selanjutnya, yaitu persentil. Jadi kalau persentil dari kata-kata persen itu adalah per 100 ya. Jadi nanti ada, kita lambangkan sebagai P. Ada P1 sampai P99. Jadi dia pembagi 100. Ada 99 anggota. Nah, caranya sama juga, tentukan kelasnya dulu. Nah, bedanya di sini sekarang I-nya menjadi per 100 karena dia persentil. Kemudian menentukan nilai persentilnya pun juga sama rumusnya, tepi bawah ditambah, nah bedanya ini I-nya jadi per 100 dikali N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi frekuensinya persentil sendiri, dikalikan panjang kelas, seperti ini. Jadi sama saja seperti desil maupun kuartil, bedanya dia hanya dijadikan per 100 seperti ini. Untuk menentukan nilainya pun juga sama. Pertama, tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Kita pakai data yang sama lagi ya. 6, 18, 40, 70, 85, 95, dan 100. Coba misalkan kita prakteknya mau menentukan persentil ke-30 misal. Berapakah nilai persentil ke-30? Jadi yang pertama kita tentukan sama seperti tadi, cari kelasnya dulu. Kelasnya yang mana? Nah, berarti kelasnya ini kita nyari P30 ya. Berarti nilainya adalah 30 per 100. Kita kalikan banyak datanya, kebetulan sama-sama 100. Sehingga ketemu 30. Nah, kita cari pada tabel ini manakah yang memuat data ke-30. Sampai kedua ini hanya sampai 18 ya. Di berikutnya ini berarti lanjutannya. Berarti 19 sampai 40. Berarti pada data ini atau pada kelompok ini ya. Ini merupakan kelompok atau kelas dari persentil ke-30. Nah, setelah ketemu kelasnya, baru kalian bisa menentukan persentil ke-30 nilainya berapa. Sama, pertama tentukan tepi bawahnya, berarti batas bawah ini kita kurangi 0,5 menjadi 49,5, ditambahkan, berarti ini ya, I per 100 kali N atau posisi kelasnya tadi sudah kita hitung ketemu 30. Berarti 30 dikurangkan FK sebelumnya. Sebelumnya kelas ini, kelasnya persentil 30, FK atau frekuensi kumulatifnya adalah 18. Berarti ini kita kurangkan 18. Dibagi FI atau frekuensinya persentil. Frekuensinya persentil itu adalah 22. Berarti ini dibagi 22. Kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Sehingga kalau kita hitung menjadi 49,5 ditambahkan 12 per 22 dikali 5, atau menjadi 49,5 ditambah 60 per 22 seperti ini. Jadi tinggal kita sederhanakan bagian 60 per 22-nya dan ditambahkan dengan 49,5. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukan desil, persentil maupun kuartil. Jadi diingat-ingat kalau kuartil itu per 4, kalau desil per 10, sedangkan persentil per 100. Untuk rumusnya hampir sama semuanya, beda di bagian penyebut dan cara mencari kelasnya saja. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.